Jadi sangat penting sekali, dan juga bagi teman-teman yang berminat penguatan bahasa Inggris di tingkat pelajar, silakan segera gabung ya dengan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan, karena selain pelajaran atau selain kurikulum nasional yang umum dan agama, ditambah lagi dengan keterampilan multimedia, ditambah lagi dengan penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ditambah lagi dengan adanya kelas daiyah. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan Bapak Ibu. Yang saya ketahui, Madrasah Aliyah itu berdiri tahun 90. Jadi usianya sekarang sudah maju 34 tahun. Yang uniknya di Yayasan Al-Musadiyah itu, lembaga yang pertama dididik adalah perguruan tinggi dulu. Beda dengan yayasan yang lain. TK dulu, buat SD, SMP. Kalau Al-Musadiyah itu dari atas dulu. Perguruan tinggi, SMA, ya, ada Madrasah Aliyah, ada sanawiyahnya, ada TK-nya. Kita penting berpengetahuan, kita penting berwawasan, tapi juga kita penting juga skill. Yang paling penting lagi adalah harus kita memiliki karakter baik atau akhlak. Karena tanpa 4 pilar itu, harapan untuk menjadi generasi emas itu agak was-was kita. Menurut Bapak, seberapa penting sih bahasa Inggris, Pak? Kalau kita lihat situasi hari ini, saya kira saya bisa mengatakan wajib di bahasa Inggris. Sudah wajib ya, Pak? Udah wajib. Karena kita sudah global, Pak. Bagi masyarakat, terutama adalah pelajar, kita harus terus meningkatkan bahasa ini. Karena bahasa itu alat komunikasi. Halo teman-teman Primary List, terima kasih masih menyaksikan Primary List Podcast. Hari ini kita senang sekali, alhamdulillah kedatangan seorang tamu dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Musadiyah, yaitu Pak Haji Dede Fuad MAG. Pak, terima kasih Pak sudah berkenan. Terima kasih, Putri Mary. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Saya mendapat kehormatan dari Putri Mary ini. Kita senang juga, senang sekali juga kita Pak, istilahnya Bapak berkenan gitu untuk silaturahmi dengan kami Pak ya. Berbagi berkah lah. Iya Pak, amin amin. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai Madrasah Aliyah Al-Musadiyah, bila berkenan mungkin kami ingin mengetahui background sekolah Bapak mungkin Pak, cerita Bapak kenapa istilahnya melanjutkan sekolah sampai sekarang mendapatkan gelar MAG, bahkan sekarang sedang doktor ya Pak ya. Amin, amin. Itu supaya mungkin teman-teman bisa menjadi suatu inspirasi dan motivasi Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dede Fuad. Asal saya adalah dari kampung Pak. Kampung Parakan, Desa Parakan, Kecamatan Samarang. Kalau saya dari dulu mau sekolah ke SMP, saya SMP Jati. SD-nya di kampung, SD Parakan. Yang keduanya melanjutkan ke SMP Negeri Samarang. Nah, itu dari rumah mau ke mobil itu kurang lebih 2,5 km. Jalan kaki bolak-balik mungkin 5 km satu hari. Ditambah lagi sampai ke terminal, dari terminal ke sekolah itu sekitar 1 kilo. Jadi 2 kilo bolak-balik, jadi saya sekitar 7 kilo sehari jalan kaki. Lanjut saya ada... Kalau dulu pernah saya ngajar di MTS, malah saya bukan ke keagamaan waktu itu, saya adalah ke STM. STM negeri ngambil teknik bangunan. Nah setelah itu kuliah. Nah ada yang unik sedikit, waktu naik kelas 9 agak sedikit kejadian di sekolah itu. Akhirnya saya diwajibkan masuk pesantren nih. Masuk ke pesantren di Al-Huda. Di SMA waktu SDM naik dari kelas 2 naik kelas 3 itu di pesantren. Lanjut S1 di STI Al-Musadiyah Garut. Ngambil PAI. Yang awalnya gak tahu PAI itu mau jadi apa gitu ya. Tapi ternyata di semester di orientasi saya tahu dia adalah calon guru. Dan gurunya dari agama. Alhamdulillah saya tepat 4 tahun selesai. Di waktu sidang juga saya diumumkan termasuk waktu itu adalah mahasiswa terbaik kedua. Maka waktu itu langsung oleh dosen saya, yaitu ada ketua 1, Ibu Dr. Haja Isa dia. Ya, beliau yang membina saya, dan sekaligus juga saya diangkat jadi asisten dosen. Beliau selama setahun. Setelah itu saya ditetapkan jadi dosen di STI Al-Musadiyah. Sampai 2016. Nah 2016 saya dipercaya ditarik untuk jadi kepala MTS 2 periode sampai 2023. Nah 2023
Nah, sekarang saya berada di Madrasah Aliyah Al-Musadiyah. Ditugaskan oleh Pak Haji Sakur sebagai ketua yayasan untuk melanjutkan di Aliyah, karena di Madrasah Aliyah Ibu Hajah Yuyum itu purna bakti, pensiun. Ya, kami melanjutkan program-program beliau dan hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di primer ini, Kang Riki. Terima kasih. Itu barangkali sekilas tentang perjalanan pendidikan saya. Dan saya waktu itu sedang jadi dosen 2004, melanjutkan ke S2 di Bandung, di UIN, dan dipastasi oleh kampus. Dan saya lanjut ke S3. Agak lambat S3 ini, karena berbagai persoalan dan ya banyak alasan saja belum selesai. Tapi insya Allah, mohon doanya, saya punya target tahun sekarang adalah selesai. Karena kita sudah masuk ke progres. Mau masuk ke progres. Kemarin baru uji kompetensi doktoral, yaitu komprehensif. Saya sekarang sedang mengolah data untuk di bab 4, bab 5, dan mudah-mudahan mohon doanya Pak Dengki lah. Amin. Mudah-mudahan tahun sekarang pengen menyelesaikan. Lancar Pak. Amin, amin lah, mohon doa dari semuanya. Insya Allah kita senang lah berada di dalam pendidikan. Insya Allah Pak. Baik Pak, mungkin boleh cerita juga nih Pak, apa yang memotivasi Bapak gitu ya, bisa istilahnya pingin terus belajar nih Pak. Mungkin dari sekian cerita ini bisa memotivasi teman-teman yang sedang menonton. Kan ada sebagian orang yang beranggapan, untuk apa kuliah misalnya Pak? Mending langsung kerja, banyak kan juga gitu. Iya. Satu, saya terbina di pesantren. Punya moto di hadis bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai sampai meninggal dunia itu wajib kita mencari ilmu. Ternyata kenapa Rasulullah sampai mewajibkan itu, bahkan ada sebuah hadis kita belajar harus sampai ke negeri Cina. Ternyata luar biasa. Dan bagi orang-orang yang berilmu, itu sudah jelas kelihatan. Manfaat dan untuk menatap masa depannya lebih baik. Maka dari itu, wajib kita semuanya terus menambah ilmu. Apalagi kalau orang pesantren, Pak. Kalau orang pesantren itu Allah sudah menjanjikan barang siapa orang yang beriman dan berilmu, tidak hanya saya beriman, tapi berilmu juga, maka Allah akan mengangkat beberapa derajat. Jadi kita sudah tariknya ke langit gitu kan, bukan hanya berhadapan dengan manusia. Dengan berhadapan manusia dengan dunia kerja pastilah kantor sebuah perusahaan juga akan selain skill yang dihargai juga akan mempertimbangkan tingkat pendidikannya sehingga berada di posisi manalah kita atau siapa saja. Kalau pendidikan lebih tinggi mungkin ya salah satunya juga waktu itu karena saya jadi dosen ya, pernah jadi dosen, jadi termotivasi sekali untuk meningkatkan jenjang perguruan tingginya itu. Sehingga karena ya itulah yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekarang. Ya, jadi ini teman-teman ya luar biasa ya. Saya rasa betul sekali tadi ya Pak. Jadi orang yang beriman dan yang berilmu itu pasti ya Pak. Pasti akan diangkat derajat sama Allah ya. Ya itu juga istilahnya sekolah ini akan memperbesar peluang Pak ya. Oh iya. Sekarang kan di sosial media lagi marak nih Pak. Kemarin ya di Garut antrian untuk yang kerja. Gitu, Pak. Itu kan lagi viral juga gitu Pak. Ya mungkin ya insya Allah Pak ya. Tadi dengan yang Bapak sampaikan, intinya tinggal beriman dan berilmu ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan tahun-tahun selanjutnya itu akan berkurang seperti itu Pak ya. Baik Pak, kalau boleh lanjut nih. Sekarang mungkin kami ingin tahu nih Pak, sejarah singkat mengenai sekolah Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah itu bagaimana? Oke. Yang saya ketahui, Madrasah Aliyah itu berdiri tahun 90. Jadi usianya sekarang sudah maju 34 tahun. Yang uniknya di Yayasan Al-Musadiyah itu, lembaga yang pertama dididik adalah perguruan tinggi dulu. Beda dengan yayasan yang lain, TK dulu buat SD, SMP. Kalau Al-Musadiyah itu dari atas dulu. Perguruan tinggi, SMA, ya, ada Madrasah Aliyah, ada sanawiyahnya, ada TK-nya. Nah ternyata luar biasa, istilah saya adalah Bapak Sepuh Profesor Kiai Sadar membuat perguruan tinggi itu karena mempersiapkan SDM untuk membina sekolah yang itu. Nah selanjutnya Madrasah Aliyah ini cukup populer di tahun 96, 7, 2000 itu. Karena dulu dapat program MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, yang disupport oleh pemerintah. Yang alumnusnya itu adalah banyak yang kuliah ke luar negeri, ke Timur Tengah. Dan hari ini ada Ustaz Sofian dari Bandung,
Dia adalah salah seorang alumni Mesir, Kairo, dan sekarang dia sebagai ketua paguyuban alumni Mesir. Beliau adalah alumni Madrasah Aliyah Al-Musadiyah. Sering berkembang, persaingan terus juga ini. Sekarang sekolah menjamur di mana-mana karena mungkin ada bidikan uang bos mungkin ya. Dulu belum ada uang bos, malah yayasan yang berpartisipasi untuk mengembangkan pendidikan sangat sedikit. Nah sekarang dengan ada sumbangan dari pemerintah ya menjamur di mana-mana, baik SMK, SMA, Sanawiyah, termasuk adalah Aliyah. Sehingga Madrasah Aliyah Al-Musadiyah ini berada di kota. Yeah. Nah seiring dengan waktu, pas saya ditugaskan di Madrasah Aliyah di bulan Desember itu, saya melanjutkan mengurus tentang Madrasah Aliyah keterampilan. Ya, saya urus, alhamdulillah di tanggal 27 Desember 2023 kita mendapatkan surat dari Dirjen Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. SK-nya sudah ada. Saya masih ingat namanya nomor 1717 ya gitu kan. Sehingga hari ini Madrasah Aliyah itu berubah menjadi Madrasah Aliyah Keterampilan. Itu dia. Keterampilannya itu multimedia, Pak. Multimedia kita arah fokus ke konten kreator, terus juga influencer dan fotografer. Itu diantaranya yang kita ingin fokus. Dan hari juga saya merasa bersyukur ini dapat undangan dari Primary untuk forecast di sini, karena juga bisa study banding kebutuhan di alat-alat multimedia dan sebagainya. Dan itu insya Allah kemarin juga sudah dicoba mulai Januari, dan kita yang pastinya mulai 2025 kita sudah masuk kurikulum untuk keterampilan tersebut. Itu perkembangan yang selanjutnya juga saya punya program ini Pak Diki, yaitu ada penguatan bahasa. Ya. Ada penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Bahasa Arab itu penguatan untuk siswa, membekali bagi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang nanti konsentrasi jurusannya di keagamaan. Ya. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada tasawuf, dan ada pendidikan agama Islam yang lain. Nah, di UIN juga sekarang, UIN di Indonesia itu bukan saja agama, tapi pengetahuan yang lain, sainnya juga sudah ada. Yang keduanya bahasa Inggris. Nah ini nih yang perlu nanti kita bicara dengan ini. Bahasa Inggris ini diberikan kepada siswa, penguatan itu adalah untuk memberikan bekal para siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Ya, kesain atau pendidikan umum dan sebagainya, sehingga mereka merasa ada bekal untuk melanjutkan itu. Juga tidak menutup kemungkinan tadi yang penguatan bahasa Arab, mereka ada yang berminat ingin kuliah ke Timur Tengah. Yang sebelumnya itu pernah ada kakak adiknya. Saya sudah mencatat sekarang yang tahun sekarang yang lagi kelas 11 ada 2 orang yang berminat ke Kairo. Untuk bahasa Inggris malah ini nih Pak Riki yang perlu kita ini dengan Primary, barangkali ke depan bisa ada kerjasama yang bisa ditindaklanjuti tentang penguatan bahasa Inggris di sekolah kami, yaitu di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan ini. Sehingga nanti setelah memiliki kemampuan bahasa Inggris, mereka bergaulnya akan lebih luas, akan lebih jauh. Mungkin masa depan juga akan lebih luas, peluangnya juga akan lebih jauh dan sebagainya. Bahkan kemarin saya sempat kerjasama dengan Smart Gain Indonesia. Yeah. Smart Gain Indonesia itu menawarkan ada beasiswa ke China. Ada 5 perguruan tinggi di China yang menawarkan ke kita. Sayang tahun ini kita karena belum persiapan yang kuat tentang bahasa Inggrisnya, sehingga belum ada yang masuk, walaupun mereka sudah menawarkan. Dan kita mau menembus beasiswa. Yang ditawarkan dari sana itu untuk grade A. Grade A itu sampai dapat living cost 7 juta. Uang kuliah gratis, apartemen gratis, ditambah dengan living cost 7 juta, dan ada fasilitas untuk belajar bahasa Mandarin 1 minggu 3 kali, masuk ke lab. Yang grade B-nya adalah 4 juta. Yang grade 3-nya kuliah apartemen gratis tapi tidak mendapatkan fasilitas living cost. Dan yang ketiganya juga ada yang hanya beasiswa, lengkap sekali itu. Cina menawar kita, nampaknya mereka katanya nyaman dengan Indonesia untuk Cina. Untuk bahasa Jepang, ini memberikan bekal kepada siswa, karena kami membuat program ini bukan hanya berdasarkan
keinginan atau hawa nafsu saya sebagai kepala, bukan. Tapi saya mengarahkan buat program, tawarkan ke orang tua, karena orang tua ternyata sepakat. Malah orang tua merasa senang. Nah, sehingga dibukalah 3 bahasa tadi itu, salah satu adalah program bahasa Jepang, itu untuk menghantarkan apabila ada siswa nanti berminat untuk magang di Jepang. Iya. Kalau dari SEATA kan istilah ke Jepang itu magang 3 tahun. Bahasa kita ya kerja gitu kan. Nah, kecuali yang S1, kalau S1 terutama adalah di engineering itu adalah rata-rata 5 tahun kontraknya. Nah, ini barangkali ada yang berminat siswa, dan untuk pengajarnya kita langsung mengambil dari LPK. LPK yang biasa memberikan jasa untuk menghantarkan ke sana. Satu hal lagi Pak Rifki, ini di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ini kan nuansanya berbasis pesantren nih. Iya Pak. Jadi Mas Diari ini kan ada pesantrennya di dalam. Kalau di sekolah yang lain ada istilah kelas atlet, kelas apa dan sebagainya. Contoh di SMA Musra itu ada kelas atlet. Nah, kita sekarang tahun sekarang mulai program ada kelas dai. Jadi nanti ada teman-teman yang pernah berprestasi di Sanawiyah, di SMP, dan sekarang keluar dan mau melanjutkan dan ingin mengembangkan dai-nya, kita persiapkan untuk kelas dai khusus itu. Nah, sehingga mereka akan lebih kuat di keterampilan sebagai dai atau sebagai pendakwahnya. Itu kan sekarang menjadi skill yang cukup menarik sebetulnya di dai. Ya kecil-kecilan lah gini, saya kata orang lain dibilang ustad. Begitu pulang ke rumah baru saja nyimpen kantong, ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, gimana gak capek? Karena sudah akrab ya. Memang capek sih udah datang. Ada apa gitu? Ini anak saya mau ulang tahun, tolonglah sebentar doain gitu katanya. Nah, setelah itu ya datang saya ke rumah tetangga tersebut. Ya saya doain, saya ceramah sedikit, gak lama-lama karena anak sudah menunggu. Setelah mengajar doain, setelah doa ya selesai. Kita pulang, tiba-tiba yang itu, saya ini ada kresek katanya, ada kresek. Ya bawa ke rumah, dibuka sama istri, oh ada nasi kotak. Nasi kotak gue spesial mungkin karena dianggap ustadz saya. Yang keduanya ada kue. Nah, ujung-ujung juga pas buka terakhir ada amplopnya, betul. Subhanallah. Ya itu mungkin bisa menjadi profesi tambahan sekarang, bisa jadi pegawai bank, lalu bisa menjadi dai juga, menjadi guru bisa jadi dai juga, menjadi pedagang bisa jadi 2, jadi petani juga bisa jadi dai juga. Itu diantaranya program yang ada di Madrasah Aliyah Keterampilan Usia sekarang ini. Oke, jadi ini jadi brand baru Pak ya, Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Musadadiyah. Ini satu-satunya Madrasah Aliyah swasta di Kabupaten Garut. Oh, jadi ya. Nah, ini satu-satunya di Madrasah swasta. Kalau negeri ada di Man 1, Man 2 sudah ada keterampilan. Man yang lain belum. Ini Madrasah swasta satu-satu yang sudah mengarah kepada keterampilan gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah nih Pak. Jadi semakin hari itu semakin baik Pak ya sekolahnya ya. Dengan beberapa mungkin rebranding, kemudian tadi jelas sekali beberapa program-program baru ya istilahnya untuk memfasilitasi warga Garut gitu Pak ya. Iya. Kalau dari visi dan misinya mungkin Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak. Kami ingin mendapatkan gambaran secara utuh. Apa sih visi dari misi dari MA Al-Musadadiyah? MA plus keterampilan Al-Musadadiyah. Oke. Begitu saya masuk di bulan Desember, kita mengumpulkan guru, bahkan ada sebagian siswa saya tanya. Kita merumuskan visi dan misi. Karena kalau kita membuat visi misi sendiri, jangan-jangan nggak juga cocok dengan mereka. Kita hanya one man show nantinya ini. Nah, itu ya. Nah, salah satu visi yang telah dirumuskan di Madrasah Keterampilan ini, yang pertama adalah berakhlakul karimah. Mandiri, berprestasi, berwawasan global, dan siap beradaptasi dengan dunia modern. Nah, itu adalah visi kami yang cukup ideal sebetulnya. Wah, luar biasa kalau kita ini ya. Yang pada prinsipnya nanti kita breakdown ke misinya. Bagaimana kita bisa melaksanakan kurikulum khas Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah. Di mana di sana ada kurikulum nasionalnya, pengetahuan umumnya. Yang kedua adalah ada kurikulum agamanya. Ditaruh ada keterampilannya. Jadi Madrasah Aliyah ini luar biasa sebetulnya. Jadi kalau ada
membuat lembaga plus-plus itu biasanya nambahnya adalah agama. Ini saya mengapresiasi kepada Kementerian Agama bahwa ditambah lagi di keterampilan bisa memberikan bekal untuk masyarakat. Nah, di dunia modern sekarang ada dua hal yang mungkin perlu kita kuatkan. Pengetahuan, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak. Mas Rifki punya karyawan di sini, pinter, cerdas, berwawasan, tapi akhlaknya kurang bagus. Bisa saja besok laptopnya hilang. Nah, kita ini kan hari ini dibutuhkan kader-kader pengelola bangsa ini ya. Pengelola bangsa ini adalah mereka yang selain punya pengetahuan, punya skill juga bermoral. Betul. Ini salah satunya dari Madrasah Aliyah, Pak. Iya. Keagamannya sudah jelas, programnya sudah masuk program nasional. Pengetahuan umum juga sama dengan SMA yang lain. Ditambah lagi sekarang skillnya, keterampilannya. Jadi saya kira Madrasah plus keterampilan Al-Musadiyah cukup lengkap program. Ya. Dan semua yang bisa atau berminat ya segera bisa bergabung. Tambah lagi tadi dengan penguatan ada. Saya juga ada lebih kepada saya sekarang ini untuk membangun karakter tadi. Lembaga Aliyah Musadiyah ini sebuah lembaga yang ingin terus membina tentang karakter baik, ya, yang bernuansa an-nafi, ya, atau berbasis an-nafi. An-nafi itu berbagi manfaat, ya. Selain juga adalah berwawasan global, tadi ya, siap beradaptasi dengan dunia modern sekarang yang harus diikuti. Ya. Tentang IT, kalau kita tidak bisa IT, gimana kita harus berdakwah dengan IT, ya, dan sebagainya. Nah, itu diantaranya bahwa Madrasah Aliyah. Kemarin saya ngisi pengajian nih. Ada yang bertanya, kalau dari Aliyah itu bisa kemana katanya gitu. Lucu, ini ada masyarakat yang kurang paham dan kurang tahu dengan madrasah. Oke. Madrasah Aliyah itu sudah sampaikan. Tadi ada kurikulum nasionalnya. Pengetahuan umumnya sama dengan SMA. Bahasa Inggris ada, matematika ada, biologi ada, bahasa Inggris, semua ada, sama. Ditambah lagi plusnya adalah agamanya, pelajaran agamanya. Ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada sejarah peradaban. Lengkap sekali. Sekarang ditambah lagi ada keterampilan sebagai skillnya. Nah, alhamdulillah Pak Riki, setiap tahun Madrasah Aliyah Al-Musadiyah itu bisa, outputnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang luar biasanya setiap tahun ada siswa yang lolos lewat jalur raport SMP atau SPTN itu. Tanpa tes, Pak ya? Tanpa tes. Tahun hari ini kita sudah alhamdulillah 2 bulan kebelakang sudah mendapat informasi kelulusan itu ada 9 orang yang masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes. Salah satunya ada ke Unpad. Alhamdulillah, Pak. Tahun sebelumnya ada ke Unpad, ada ke UGM. Jadi dari Madrasah Aliyah itu jangan salah. Dari Madrasah Aliyah itu bisa gak ke UGM, bisa gak ke UPI. Kalau ke UPI dan UIN itu sudah langganan, ke UIN itu apalagi. Bahkan di UIN itu sekarang alhamdulillah sudah menawarkan bentuk beasiswa untuk Madrasah Aliyah. Tinggal nanti kita bagaimana memproses persyaratan untuk menempuh itu. Ya salah satunya juga untuk penguatan bahasa Inggris dari yang penting kita siapkan. Jadi ada yang ke UIN Bandung, ke UIN Ciputat Jakarta, ada yang ke UIN Jogja dan sebagainya. Dan sekarang juga saya sedang mengkonfirmasi ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menawarkan untuk beasiswa. Salah satunya ada Pergunung, Perkumpulan Guru Nahdlatul Ulama. Beliau itu menawarkan untuk kuliah S1, S2, S3 di Mojokerto. Itu di sana itu Profesor KJ Asep Khalil itu Pak Santi udah hampir 5.000-an di sana. Jadi luar biasa. Jadi pentingnya kita silaturahmi lah Pak. Silaturahmi dengan A, B, C, ternyata insya Allah dari surat itu ada manfaatnya. Itu barangkali sekilas kondisi Madrasah Aliyah sampai hari ini adalah seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa kita bilang-bilang multimedia itu gimana sih persiapannya? Alhamdulillah peralatannya kita sudah cukup memadai. Tinggal nambah-nambah yang kurang-kurangnya atau di-upgrade ya lebih bagus atau lebih baik lagi. Jika nanti bisa sharing lah nanti dengan Pak PMK bagaimana untuk mengembangkan. Dan sana kita juga ingin punya ruang podcast khusus
Kebetulan di ruang kepala itu ada meja bundar Pak Hipki. Iya, Pak. Bisa nanti kita berdayakan bagaimana ruang kepala sekaligus juga ruang podcast Iya. untuk pemberdayaan ruangan itu. Itu barangkali gambaran. Termasuk juga dari Madrasah Aliyah itu sekarang ada tawaran-tawaran beasiswa untuk yang swasta. Ada Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah di internal di sana. Iya. Ada juga dari ITG, ITG. ada juga dari Unika. Itu yang sudah menawarkan bagi orang-orang yang berprestasi. Beliau-beliau para rektor adalah memfasilitasi untuk siswa yang berprestasi dari Madrasah Aliyah. Alhamdulillah, karena berkah silaturahmi itu. Iya, Pak. Ya, saya rasa ini teman-teman yang sedang menyaksikan sudah jangan ragu lagi, Pak ya. Sekarang Insya apalagi Allah. dengan ada branding baru, status skill lagi nih. Jadi nanti diharapkan teman-teman lulusan MA ini tidak hanya berakhlak ya, Pak ya, tapi Iya. pintar dan juga siap bersaing tadi, Siap Pak ya. bersaing. Dengan adanya keterampilan itu. Karena tadi disebutkan mungkin tadi sama Bapak jelas sekali beberapa keterampilan yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi nanti ya di masa depan ya, Pak ya. Apalagi persaingan global sekarang. IT itu saya kira dianggap mutlak hari ini. Baik jadi guru harus tahu IT-nya. Ya. Jadi pegawai juga, jadi pengusaha, bahkan jadi petani juga sekarang harus pandai IT. Bisa messaging. Ini barang tani ini yang bisa laku pasaran bagus gimana Ya. dan sebagainya. Penting IT itu ya. Iya, Pak. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman sudah tidak ada anggapan lagi, mudah-mudahan Pak ya, tidak ada lagi yang bertanya lulusan Aliyah reka mana ya? Nah, Tadi. itu. Jadi bukan hanya saya berpikir, wah, jadi dari Aliyah mah paling jadi ustadz lah di kampung gitu kan. Iya. Jadi ustadz di desa tidak lagi berpikir itu hari ini itu Aliyah Al-Musadiyah ini. Apalagi Walaupun tadi mungkin ada lembaganya betul, seperti itu Pak. mungkin ada. Tadi apalagi menarik sekali, banyak sekali beasiswa Pak ya, Insya Allah, baik dari insya Allah. swasta ataupun negeri gitu. Jadi teman-teman nih jangan sungkan, barangkali nanti mau ada informasi tambahan bisa langsung mungkin ke Instagramnya. Boleh. Ada dia Pak ya. Baik Pak. Sekarang saya pengen ngobrolin pendidikan nih Pak. Ya kebetulan mungkin Bapak sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan Pak ya. Iya. Saya ingin mendengar pendapat Bapak mungkin mengenai pendidikan Indonesia saat ini tuh seperti apa Pak menurut Bapak? Sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya tentang pendidikan di Indonesia, saya akan lebih fokus menyoroti tentang lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Ya. Karena saya lebih banyak di sana. Sebetulnya begini, ini juga mungkin bisa jadikan pesan nih untuk Mas Menteri nih. Sering merasa kita di bawah Kementerian Agama itu agak sedikit dianaktirikan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Menristek ini. Dari aspek pemberdayaan, dari aspek bantuan-bantuan, dari aspek pengangkatan guru dan sebagainya, kira-kira belum seimbang lah dengan apa yang menjadi karya anak bangsa yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Yang di bawah Kementerian Agama itu yang namanya madrasah, ada MI, MTS, dan EMA. Ya. Sebetulnya ini benteng moral bangsa Indonesia. Saya berani bertaruh kalau kita hitung-hitungan, kita adakan riset, berapa sih anak-anak yang tawuran dari madrasah? Ya. Berapa sih orang-orang yang tawuran di luar madrasah? Ya, itu jauh berbeda. Kalaupun ada kasus ya, itu sifatnya kasuistik aja. Itu karena mungkin berkah dari model pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Agama. Maka dari itu mungkin dari aspek perhatian mungkin dari negara ini barangkali bisa lebih maksimal lagi. Jadi saya pelajari juga, oh ternyata anggaran untuk pendidikan hanya sebagian daripada alokasi dari satu kementerian. Nah, kalau Kementerian Pendidikan, satu kementerian untuk pendidikan semuanya. Kalau di Kementerian Agama, kependidikan, ada direktorat haji dan umroh, ada pesantrennya, ada direktorat yang lain-lainnya. Itu luar biasa sekali. Bahkan saya bisa mengatakan penyelenggaraan madrasah itu luar biasa berjalan seperti adanya hari ini. Kenapa? Pengelola dan penanggung jawabnya sangat minim. Contoh, ini Pak Rifki. Kalau lihat di Kementerian Agama, ini di Kabupaten Garut nih. Yang membawahi seluruh pendidikan yang ada di Kabupaten Garut. Taruhlah, MI-nya ada sekitar 300 lebih. Ya. Sanawiyahnya ada 300 lebih. MA-nya 300 lebih. Itu belum lagi RA-nya. Itu ribuan lembaga. Puluhan belasan ribu adalah guru. Hanya dikelola atau dimotori oleh seorang kasih. Ya. Yang staf mungkin ada 4 atau 5.
Kalau di Kemendikbud, pendidikan satu kepala dinas. Derajatnya hampir mungkin kalau di PLT ya sama dengan kepala Kemenag yang membawa, atau sama dengan Kasih. Itu udah satu di. Kesananya satu kementerian pendidikan. Kalau kita kesananya adalah sentrasinya adalah ke Kementerian Agama. Ya di Kementerian Agama itu ada seperti itu. Maka dari itu, kalau memang masih ada beberapa madrasah yang kemajuannya kurang pesat, ya barangkali itulah. Tapi yang luar biasanya, perhatian masyarakat terhadap madrasah tinggi, Pak. Kenapa? Karena madrasah di Garut itu, contoh aja, madrasah aliyah. 3 tuh cuma 6 negerinya, Pak. Yang 94 itu swasta yang didirikan oleh masyarakat. Dia mendirikan lembaga dengan biaya yayasan, biaya masalah dan sebagainya. Ya seharusnya pemerintah harus lebih berkiblat dan berpihak, terutama dalam penanganan pembinaan SDM gurunya. Ya P3K-nya diperhatikan lah gitu kan, untuk peningkatan kesejahteraan guru, baik yang belum sertifikasi juga. Karena hal-hal yang lain sudah tercover oleh masyarakat sebagian. Gedung, atau juga hal-hal yang lain. Ini barangkali kalau lihat kita hanya menyoroti di bawah Kementerian Agama. Kalau kita lihat kementerian yang lain, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wah itu luar biasa, Pak. Bahkan dulu pernah ada guyonan, gak tahu benar salahnya. Kalau satu perguruan tinggi umum dapat bantuan 1 miliar gitu kan, perguruan tinggi agamanya paling 100 juta lah kira-kira gitu. Jadi jauh jomplang sekali gitu. Ya di madrasah juga begitu. Apalagi madrasah ini dianggap oleh pemerintah daerah sentralistis. Padahal kan sama. Ada guru yang mengajar di madrasah, mencerdaskan anak Garut. Ya, gitu. Lalu perhatian dari pemerintah daerah dengan berbagai alasan ini dah sentralistis, ini apa dan sebagainya. Di sini penting pemerintah daerah, terutama nanti nih kalau di Garut lagi lami calon-calon bupati baru nih, tolong diperhatikan nih madrasah ya. Keberpihakan terhadap madrasah itu gimana sebagai madrasah swasta. Karena sampai hari ini perhatian dari pemerintah daerah masih minim. Gak tahu PAD-nya atau gak tahu apanya dan sebagainya. Itu diantaranya sepengetahuan saya tentang itu. Walaupun perhatian yang lain ya sudah ada lah dari pemerintah. Alhamdulillah kita bersyukur. Ada ya sertifikasi, ada invasinya. Sekarang sudah mulai merambah ke P3K ya. Walaupun sekarang P3K di Kementerian Agama masih berkutat di negeri, Pak. Kalau dinas pendidikan itu sudah mulai dari guru swasta diangkat. Yeah. Nah ini mudah-mudahan juga Mas Menteri, Mas Yakut ini diperhatikan bahwa untuk P3K-nya juga dari swasta bisa diperhatikan. Mungkin presentasinya bagaimana sebagai, atau mungkin saya husnudon aja, mungkin nanti kalau sudah habis di negeri kita merambah ke swasta. Yeah. Oke, lagi gitu Pak. Iya Pak, mudah-mudahan doa yang sama lah Pak gitu. Amin. Kami juga saya terutama gitu Pak sering istilahnya mendoakan demi kesejahteraan guru Pak ya. Gitu baik. Ya tadi betul sih yang Bapak sampaikan, karena saya sempat di MTS juga Pak. Gitu, sekitar 3 tahun lah dileles gitu ya. Dan itu istilahnya ya tadi yang Bapak sampaikan ya, kesejahteraannya emang perlu diperbaiki gitu Pak ya. Ini menjadi PR bersama mungkin Pak ya. Mudah-mudahan lah ke depannya kesejahteraan guru, kemudian fasilitas sekolah Pak ya, yang istilahnya menjadi pendukung untuk istilahnya kondusifnya belajar semakin meningkat. Termasuk saya minta perhatian masyarakat nih terhadap madrasah ini ya. Jangan sampai ada masyarakat justru malah kebalik. Orang-orang yang kurang masuk madrasah kira-kira begitu. Tapi madrasah sebenarnya luar biasa kan dalam aspek kurikulum dan sebagainya. Dan mereka juga berharap bahwa lulusan madrasah itu selain punya keterampilannya, itu juga punya moral dan akhlaknya. Baik Pak, tadi saya rasa menarik sekali Pak ya, beberapa poin-poin mungkin yang menjadi istilahnya masukan Pak ya. Istilahnya kita ingin sekali nih istilahnya kesejahteraan tadi yang Bapak sampaikan, sama-sama Kementerian Agama dan juga mungkin pendidikan juga istilahnya sama gitu ya. Ya mudah-mudahan tugas tanggung jawabnya sama lah. Sama gitu. Pak ya, kerjaannya kan sama. Sama. Mencerdaskan bangsa. Iya, mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan lah kira-kira gitu, karena kita sama kan ada di Indonesia. Baik Pak, saya mungkin masih penasaran nih Pak.
apa yang menjadi perbedaan ini masih di dunia pendidikan? Apa sih yang menjadi tantangan nih Pak ya, murid zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mungkin Pak. Oke, perbedaan dulu dengan sekarang ya pasti beda. Dipengaruhi oleh perkembangan zamannya, juga dipengaruhi oleh teknologinya yang sangat bisa mempengaruhi karakter manusianya itu sendiri. Dulu pendidikan dulu walaupun tidak semaju hari ini secara IT ataupun juga secara ekonomi, ada yang bisa kita ambil, terutama adalah aspek moral, aspek etika. Cara menyapa saja, siswa dulu dengan siswa sekarang beda. Misalkan gini, kalau dulu ketemu guru, misalkan sambil membuka badan, Assalamualaikum Mbak, gitu kan. Ke salaman suntangan. Anak sekarang milenial biasa saja dengan kalimat yang biasa. Halo Pak, itu sudah merasa sopan karena dia menyapa gurunya. Nah, Ya, Pak. kalau ada guru yang agak situ kayak saya gitu, sudah tua saya Pak, udah 55 tahun. Kalau tidak menyesuaikan dengan anak yang milenial sekarang, saya bisa tersinggung Pak. Karena saya berada di dua zaman mungkin ya, di zaman. Tapi karena saya memahami baik konteks pendidikan, ya saya menyesuaikan dalam konteks itu. Sambil kita juga memberikan masukan pada anak. Cara menyapa itu ada kepada yang lebih tua, ada yang sesama, ada yang paling baik. Itu harus dibedakan. Jangan kita tadi kan halo gitu, ke guru, ke teman, ke adik sama saja. Ya minimal dalam gestur tubuhnya ya. Nah, itu adalah berbeda. Nah itu mungkin karena pengaruhnya teknologi, pengaruh juga ekonomi, ya. Dan sekarang yang paling dasar yang saat memori adalah IT ya lewat medsos itu. Yeah. Itu yang hari ini mungkin merasa bahwa hal yang diidolakan hari ini menurut pribadi ya karena mungkin wawasan dan pengetahuannya masih terbatas, dianggap itu adalah yang terbaik. Lalu dia main caplok saja untuk ditiru dan sebagainya. Sehingga banyak persoalan-persoalan sekarang. Jadi gara-gara karena kurang beretika dalam bermedsos, ya gara-gara di medsos salah ya ujung dengan hukum. Yeah. Ini khawatir ya anak sekarang itu perlu dikasih pemahaman. Kalau di madrasah aliyah insya Allah itu sudah ada masuk kurikulum etika bermedsos sudah ada, berakhlak bermedsos itu ada. Jadi bagaimana kita jangan sampai memposting itu bukan jadi keuntungan malah jadi buntung gitu kan. Ini persoalan yang perlu diinikan. Nah kalau secara pengetahuan hari ini oke, lebih maju dari dulu. Apa yang ditunjang dengan IT. Hari ini lo mau tahu apa? Kita tinggal searching Pak. Yeah. Saya hari kemarin menggali tentang DigiWord yang di launching sama Ari Ginanjar. Itu setiap hari atau setiap minggu saya buka video beliau dan kita beli itu 20.000 satu itunya. Tapi isinya bagus. Jadi kalau mau tanya ke Google gitu kan tentang A, B, C, D ada sekarang. Yeah. Sampai tentang hal-hal yang jahat ada. Jadi kalau kitanya sebagai man-nya, sebagai manusianya, tidak memiliki passion yang jelas sebagai karakter dirinya, wah ini bisa terbawa arus, Pak. Hari ini khawatir. Nah makanya, Bapak Ibu semuanya yang terutama dalam masyarakat Garut, hati-hati memasukkan anak ke lembaga pendidikan. Jangan hanya saja melihat mentereng pinter atau outputnya hanya pinter saja. Tapi lihat aspek attitude-nya, karakter baik. Karena bisa saja anaknya pinter, tapi gabung jadi geng motor gitu, masalah di geng motor. Anak pinter, cerdas, terjaring narkoba. Ini khawatir. Nah, salah satunya yang saya lihat hari ini, solusinya adalah Bapak Ibu memasukkan ke lembaga pendidikan agama. Maka dari itu, saya di keluarga ada doktrin Pak Pepe. Kalau sekolahmu ke sekolah umum, wajib masuk pesantren. Kalau tidak mau pesantren, masukkan ke madrasah. SD-nya ada MI, tingkat SMP-nya ada MTS, SNA ada aliyah. Perguruan juga. Kenapa? Inilah aspek membentengi moralnya itu. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kewajiban mengajarkan agama itu bukan kewajiban ustadz dan kiai, bukan Pak Ibu. Tapi kewajiban orang tua. Kalau orang tua sibuk karena bekerja, mencari nafkah, meniti karir,
Atau mungkin salah satunya keterbatasan ilmu agama. Maka wajib menurut saya ini, wajib hukumnya memasukkan sekolah ke madrasah. Karena di madrasah itu adalah ada pendidikan agamanya. Maka secara personality dengan Allah orang tua itu sudah terbebaskan dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan. Ini penting, Pak. Saya sebagai salah satu guru di madrasah aliyah, ini berkewajiban menyampaikan masyarakat bagaimana kita bermuasyarah hidup ini, Pak. Tugas kita ini terbebas dari hukum syar'i ya. Nah, kita akan minta pertanggungjawaban tentang anak, tentang apa. Maka mungkin Pak Riki, sekarang anak yang paling gede di mana, Pak Riki? Di Madras Darul Muta'alimin, Pak. Oh, sudah di madrasah ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah di madrasah, tidak masuk di pesantren juga, hanya ngaji di rumah, ya di masjid, madrasah, nggak apa-apa. Tapi ini nggak ke madrasah, ke sekolah umum, nggak ngaji di rumahnya, nggak masuk pesantren, ya pulang sekolah tidur, setelah tidur pegang HP, buka medsos sampai kadang-kadang begadang, malam subuhnya sulit bangun, dibangunin sama orang tuanya marah, kadang-kadang kelewat salat subuhnya. Masya Allah, generasi emas tahun 2045 itu gimana kalau seperti ini? Saya kira bukan hanya saja pandai IT-nya, skill-nya, tapi yang penting adalah aspek moralnya. Apakah kita ridho nanti pengolah bangsa ini dikelola oleh lulusan-lulusan orang-orang yang tidak memiliki moral? Oke, dia pintar IT-nya, pengetahuannya luas, bergaulnya juga berwawasan global, tapi aspek moralnya, apa yang terjadi dengan bangsa kita ini hari ini? Nah itulah salah kelola nantinya. Uangnya bukan lagi nambah tapi mengurangnya oleh beberapa orang. Betul, Pak. Jadi adab dan ilmu ya, Pak ya. Adab dan ilmu mungkin ya, mudah-mudahan lah ini semakin banyak warga masyarakat Garut seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di madrasah itu mendapatkan nilai-nilai plus ya, Pak ya, untuk masa depan anak gitu, Pak ya. Nilai-nilai plus yang tadi ya. Yang istilahnya sekarang mungkin sudah ada istilah dekadensi moral, Pak ya. Di madrasah ini dalam pendidikan benteng terakhir untuk menjaga moral bangsa ini. Insya Allah lah, dengan upaya guru, dengan kesederhanaan gurunya, dengan ketawakalan gurunya. Ya mungkin kalau Pak Rifki pernah mengajari madrasah, bagaimana sih kesejahteraan di madrasah itu? Subhanallah ya. Kalau mereka tidak memiliki dedikasi yang kuat mengabdi terhadap bangsa negara ini, saya kira udah bubar tuh madrasah itu. Tapi insya Allah dengan dedikasi guru yang luar biasa, semangat yang tinggi, dengan rasa kewajiban untuk mengembangkan, memadukan ilmu itu, hari ini madrasah malah semakin bertambah. Karena berpikirnya bukan hanya dunia saja kita, dunia dan akhirat. Doa kita kan harus sana, kaya dunia, kaya akhirat. Doa yang sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Doa yang setiap hari disampaikan, Pak ya, yang didoakan. Baik, Pak, saya ingin lanjut mengenai literasi nih, Pak. Mungkin literasi secara umum, Pak ya. Literasi Indonesia ataupun warga Garut menurut Bapak bagaimana nih? Mungkin kan kalau kita Muslim kan sudah ada kewajiban dari surat pertama ya, Pak ya, Iqra gitu. Kalau Bapak melihatnya nih sekarang bagaimana, Pak? Oke. Kalau lihat ini, saya lihat pengamatan yang dekat aja lah. Di sekolah kami, teman kami, tetangga kami. Minat baca itu lumayan tinggi, tapi daya baca rendah. Daya bacanya, Pak ya? Daya bacanya. Kenapa saya bilang minat baca tinggi tapi daya bacanya rendah? Saya lihat, ini jangan-jangan juga kena juga pada diri kita. Sehari kita baca HP berapa sih? Buka HP, WA. Tapi begitu ada informasi penting tentang pengetahuan, tentang teknologi, yang ininya literasinya panjang, itu nggak sampai, Pak. Hanya beberapa kalimat, tutup, buka lagi WA yang lain. Ini menunjukkan bahwa daya baca itu udah kurang. Minat bacanya setiap WA malah dibaca. Muncul lagi di IG, muncul lagi, dan sebagainya. Ini saya kira ini tantangan nih. Saya tadi senang tuh dari Uniga ya, ada duta baca ya. Duta baca, Pak. Duta ini harus terus didengungkan bahwa daya baca ini, karena salah satu untuk menambah pengetahuan, skill, itu dari membaca, Pak. Mau melakukan sesuatu apalah kalau kita tidak tahu. Mau mengerjakan kita sesuatu hal apa kalau kita tidak tahu. Nah, tahunya sesuatu itulah dari membaca. Maka muncullah pengetahuan.
Pengetahuan itu kan segala sesuatu yang diketahui. Mau mengetahui bagaimana kalau kita tidak membaca. Ya. Maka seyogianya ini juga kepada teman-teman nih, semua guru yang di madrasah atau yang masyarakat umum, barangkali khusus bagi guru bahasa nih, harus ada waktu khusus literasi. Sekarang setengah jam literasi dalam seminggu. Ya. Diarahkan dengan materi yang penting misalkan. Atau literasi sekolah. Saya pernah melihat sebuah sekolah SMP di Garut juga. Itu ada khusus bersama-sama literasi baca. Semuanya buku apa saja dibaca. Dikasih waktu 5 menit membaca, lalu perwakilan mengungkapkan apa isi bacanya. Nah, dia akan bisa mengungkapkan kalau kita padahal dia membaca dulu ya. Kalau tidak membaca ya tidak akan mendapatkan pengetahuan. Sementara kita akan mempraktekkan apa, mengerjakan apa, berinovasi apa, perlu referensi, perlu pengetahuan. Nah, kalau menanya berapa persen tingkat literasi di Garut, saya belum bisa menjawab itu karena belum melakukan survei, ini belum melakukan penelitian, ini perlu diteliti di Garut. Baik Pak, tadi menarik sekali Pak, ada beberapa istilahnya menjadi PR bersama ya Pak ya, baik tadi literasi, minat baca dan seterusnya, itu menjadi PR bersama, yang mana tadi Bapak sampaikan bahwa ini tidak hanya menjadi tugas sekolah gitu ya, tapi tugas lingkungan keluarga, masyarakat, dan seluruhnya warga Indonesia mungkin Pak ya. Saya ingin mendengar lagi nih Pak, pendapat mengenai sebuah wacana yang sering didengar baik di sosial media ataupun dimanapun, yaitu mengenai generasi emas 2045 Pak, di mana nanti Indonesia mencapai umur 100 tahun kemerdekaan, banyak sekali anak muda yang istilahnya banyak bonus demografi di sana Pak. Nah, seoptimis apa Bapak melihat Indonesia tahun 2045 nanti? Oke. Kaitan dengan generasi emas 2045 yang menyongsong 100 tahun Indonesia, kita akan mengkomparatifkan dengan negara yang lain ya. Hari ini yang sudah 100 tahun bagaimana kemajuan, dan kita akan terukur kemajuan Indonesia ini. Sebetulnya ini akan semakin terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah menggaungkan tentang persiapan untuk generasi emas ini harus dipersiapkan segalanya, Pak. Bukan hanya saja gongnya 2045 inilah generasi emas dan sebagainya. Sementara kalau generasinya adalah tidak ditata rapi, tidak dipersiapkan rapi, apa yang kita harapkan? Ya, kalau kebijakan-kebijakan tidak berpihak terhadap penguatan-penguatan untuk generasi tersebut, saya kira bisa jadi ancaman malah, atau hanya sebagai isapan jempol saja, gitu kan. Tapi kalau pemerintah mempersiapkan, insya Allah hari ini ya kita dengar dari presiden yang sedang menjabat juga calon presiden yang akan dilantik sudah mulai menggangguan persiapan ini. Mudah-mudahan nanti secara sistematis dan masif bisa mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Contohnya, generasi emas ini kan idealnya begini, orangnya cerdas, orangnya terampil, lulus dan bergaul, dan memiliki karakter baik. Kalau itu tidak ada, saya kira malah justru kita merasa akan terancam oleh orang-orang yang hanya pintar saja, hanya berwawasan saja, ya, yang hanya mengadakan skillnya saja, tanpa dibingkai oleh karakter baik atau akhlak itu. Ya, gunung digali tanpa keteraturan. SDM sumber daya alam ini seringnya memberikan manfaat malah membawa madorot. Karena ada aspek-aspek yang lain yang terlupakan atau yang tidak tersiapkan. Nah, insya Allah nanti maka salah satunya sekarang saya menyoroti tentang pendidikannya. Karena sekarang itu untuk mempersiapkan prosesnya ya mau tidak mau harus lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Baik pendidikan formal, informal, atau non-formal. Ini harus disiapkan. Tatkala nanti kita menyongsong setahun ke depan, wah, betul-betul terasa nih kehadiran anak muda ya. Bisa mewarnai bangsa Indonesia yang menghantar kepada masyarakatnya adalah aman, nyaman, dan sejahtera. Sejahtera saja mungkin tidak cukup kalau kita hidup tidak nyaman, tidak aman. Uang banyak tapi kita takut punya uang. Ya. Karena seperti itu.
Maka itu saya berpesan nih kepada para orang-orang yang memangku jabatan, yang bisa melihat kebijakan-kebijakan, tolong kebijakan-kebijakan adalah yang mengarah kepada bagaimana persiapan dan pembentukan dalam proses SDM ini memiliki kecerdasan. Kecerdasan juga bukan hanya saja intelektual kan, tapi juga emosional, ya. Termasuk juga moralnya dan sebagainya. Selain juga skill yang kita butuhkan untuk mengelola sumber daya alam ini. Kalau sekarang adalah keberpihakan terhadap pendidikan kurang, yang akan memproses SDM ini yang akan melahirkan untuk persiapan generasi emas, wah, saya kira ini agak pesimis gitu kan. Hari ini rame dengan UKT yang mahal. Jangan-jangan dengan UKT mahal, masyarakat yang pinter, ada anak dari desa pinter karena tidak membayar UKT yang mahal, dia tidak bisa kuliah. Yang nanti melahirkan sarjana-sarjana yang hanya banyak uang tapi kemampuan untuk calon pengelola sumber daya alam ini sudah tidak maksimal. Ujungnya apa lagi nanti? Salah lagi ngelola negara. Salah lagi ngelola sumber daya alam ini. Karena apa? Tadi orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang dari daerah, yang di desa tidak masuk perguruan tinggi favorit yang hebat karena UKT-nya mahal. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang ada rencana katanya mau dibatalkan. Terima kasih. Oke, ya seperti itulah Pak. Ya, baik Pak. Jadi ini saya rasa kita optimis ya Pak ya. Selama mungkin tadi Bapak sampaikan pemangku kepentingan sudah benar betul-betul mempersiapkan ya apa yang istilahnya harus dipersiapkan demi kesejahteraan Indonesia gitu Pak ya. Baik Pak, ini masih ada sangkut pautnya pertanyaannya, yaitu mengenai salah satu skill nih Pak ya, yang istilahnya harus dipersiapkan bersama-sama, yaitu skill bahasa Inggris Pak. Oke, iya. Menurut Bapak, seberapa penting sih bahasa Inggris Pak? Wah, kalau kita lihat situasi hari ini, saya kira saya bisa mengatakan wajib di bahasa Inggris. Sudah wajib ya Pak? Udah wajib, karena kita sudah global Pak. Kalau saya pernah membaca brosur, nggak ngerti Pak, saya karena bahasanya bahasa Inggris, ngertinya juga sedikit. Ini apa ini si brosur ini? Sehingga begitu saya coba di-scan, diterjemahkan, ternyata informasi penting. Iya. Nah ini bagi masyarakat, terutama adalah pelajar, kita harus terus meningkatkan bahasa ini, karena bahasa itu alat komunikasi. Saya pernah mendapatkan sebuah apa sih namanya kalau di istilah pesan itu mahfudot Pak. Tapi ada istilahnya dengan bahasa Inggris. Nanti di Inggris kan sama apa nih? Kalau pengetahuan ya tanpa agama maka akan buta. Pengetahuan agama tanpa pengetahuan akan lumpuh. Ibarat hari ini Pak, saya misalkan tidak memiliki pengetahuan bahasa Inggris. Saya ingin menyampaikan ceramah agama. Ya. Diundang saya ke Inggris. Ya. Saya lumpuh, Pak, nggak bisa jalan. Saya tidak mampu menyampaikan dengan bahasa Inggris. Itu terbukti pentingnya bahasa Inggris. Hari ini bahkan undangan itu kan tidak harus mesti kita datang ke TKP lah gitu ya, ke negara tersebut. Kan bisa diundang lewat online Pak hari ini. Saya pernah mendapatkan undangan online jadi pemateri dari NTT, Pak. Saya pernah juga dari Kalimantan. Teman-teman yang menyelenggarakan biasa diskusi kecil, saya diundang lewat Zoom ya. Itu kan sekarang tanpa batas gitu. Bayangkan kalau hari ini ada yang undang saya untuk presentasi di Amerika, bayarannya 500 juta gitu, Pak. Saya tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa menyampaikan itu. Udah hilang. Malah dulu saya pernah ada kesempatan ikut tes untuk pertukaran pegawai, Pak. Kalau nggak salah ke California ya waktu itu. California. Untuk mengajar jadi guru di sana, di Kudu Bersan. Istri bisa diboyong, gajinya berlipat-lipat di sana. Ikut tes, saya tidak lulus, bahasa Inggrisnya adalah jelek. Nah iya, kesempatan itu ya kan. Jadi saya yakin tadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu itu Pak. Jadi semakin imannya kuat, semakin ilmunya banyak, Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Itulah penting sekali Pak. Jadi saya juga pesan, ini saya berada di English Primary nih. Ya, terima kasih. Bahkan kemarin telah memberikan door prize untuk siswa kita di Madrasah Aliyah Al-Sadiyah dalam kegiatan lomba dakwah ya kemarin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Primary ini lebih berkah lagi, lebih maju lagi. Jadi Bapak Ibu silakan nanti yang punya anak untuk
minat atau haruslah kita berbahasa Inggris, ya, bisa nanti datang ke sini untuk ikut kursus bahasa Inggris ya. Ini posisinya sangat strategis karena dilalui oleh hampir semua angkot ya. Iya, Pak. Ini angkot-angkot lewat sini karena posisi ini berada di 200 meter sebelum stopan Maktal. Kalau ibu bapak lihat yang di arah dari utara sebelah kanan lah. Jadi insya Allah ini udah lama berdiri ini ya Pak. 2010 Pak. 2010 berarti sudah 13 tahun. Oh, luar biasa ini 2010. Insya Allah saya juga support Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada bentuk kerjasama berbagi manfaat antara Primary dengan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan ini. Amin. Ditindaklanjuti aja nanti. Karena kebetulan yang tadi itu saya sampaikan, Pak, kita punya program penguatan bahasa Inggris. Yeah. Itu dilaksanakan 4 hari Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu. Jadi nanti mudah-mudahan ada titik temu kita bekerja sama untuk penguatan bahasa Inggris ini. Amin. Jadi jangan sampai siswa-siswa saya nanti jangan seperti saya lah kira-kira begitu. Baik Pak, jadi ini menarik sekali Pak obrolannya. Saya banyak ilmu nih Pak, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah cerita, pengalaman dari Bapak istilahnya yang sudah berpengalaman. Ini menjadi pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Bapak, barangkali mau menyampaikan pesan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Bapak, silakan. Oke, Bapak Ibu hadirin semua yang menyaksikan, kita penting berpengetahuan, kita penting berwawasan, tapi juga kita penting juga skill. Yang paling penting lagi adalah harus kita memiliki karakter baik atau akhlak. Karena tanpa 4 pilar itu harapan untuk menjadi generasi emas itu agak was-was kita. Wawasannya sedikit, skillnya adalah kurang, pengetahuannya pendek, apa ditambah moralnya jelek, wah, saya gitu. Maka dari itu kita penting untuk meningkatkan. Nah, salah satunya kita penguatan dalam bahasa. Tadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terutama itu yang diselenggarakan program tambahan di Madrasah Plus Keterampilan Al-Musadadiyah itu. Jadi sangat penting sekali. Dan juga bagi teman-teman yang berminat penguatan bahasa Inggris di tingkat pelajar, silakan segera gabung ya dengan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan. Karena selain pelajaran atau selain kurikulum nasional yang umum dan agama, ditambah lagi dengan keterampilan multimedia, ditambah lagi dengan penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ditambah lagi dengan adanya kelas daiyah. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, sehebat apapun pengetahuan, sehebat apapun skill, sehebat apapun wawasan, kalau kita tidak diiringi, dikuatkan dengan karakter baik, khawatir bahwa jangankan di lingkup lebih besar, di keluarga kita menjadi tidak nyaman kalau punya anak yang tidak memiliki moral baik. Maka dari itu, saya pesan jangan salah memasukkan anak. Cari lembaga pendidikan yang hebat, yang bagus, karena kita bukan hanya saja hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Terakhir, Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan agama, juga karena sibuk mencari nafkah, ngantor, dagang, bisnis sebagainya, segera apabila anaknya tidak di pesantren, masukkan sekolahnya ke madrasah. Salah satunya, kami adalah sebagai Kepala Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al-Musadadiyah, siap membantu Bapak Ibu yang sekolah ke Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah ini. Insya Allah bersama-sama kita bina, juga kita bersama-sama untuk membimbingnya. Karena pendidikan bukan hanya saya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan sebagainya. Oke, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Barangkali mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Yang tadi saya ucapkan terima kasih Pak Rifki atas fasilitas yang diberikan dari Primary ini. Mudah-mudahan insya Allah akan ada manfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, hatur nuhun juga Pak. Kami sudah berkenan meluangkan waktu, bertukar cerita. Jadi saya banyak ilmu juga nih Pak, banyak masukan-masukan. Dan mungkin doa kami juga sama ya Pak ya, untuk sekolah mungkin semakin berkembang, semakin istilahnya memberikan kemanfaatan untuk umat Pak ya, gitu ya. Sama-sama, semoga lancar semuanya ya Pak ya. Amin. Baik teman-teman, itulah Pak Kepala Sekolah
dari MA Plus Keterampilan Al Musadadiyah Pak Haji Dede Fuad MAG. Terima kasih.